Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada episode kali ini, di hari Jumat ini, ada satu cerita datang dari Mas Nurdin di Surabaya. Mas Nurdin itu berbagi kisah cerita sekitar tahun 2010-an. Jadi pada saat itu bapaknya Mas Nurdin, bapak itu udah lumayan sepuh waktu itu udah sekitar 60 tahunan lah. Nah, bapaknya Mas Nurdin ini memang masih suka beraktivitas gitu ya. Meskipun anak-anaknya itu udah pada bekerja. Mas Nurdin juga sama udah bekerja. Udah punya penghasilan sendiri maksudnya seperti itu. Tapi namanya orang tua nggak mau diem gitu ya. Pokoknya apapun lah yang penting menghasilkan sedikit biar nggak terlalu merepotkan anak-anak. Akhirnya apa? Bapaknya Mas Nurdin pun, namanya Pak Halik, ini memaksakan kata Mas Nurdin itu, ya bapak itu sebenarnya udah sepuh dan udah ada keluhan gitu ya, tanda kutip. Tapi kayak gitu, maunya lah, masih segini gitu, bapak mau kerja. Akhirnya apa? Jadilah bapak itu tapi bekerja lagi setelah sempat berhenti waktu itu, nggak betah di rumah. Akhirnya bekerja lagi, melanjutkan karirnya itu sebagai seorang security atau seorang satpam. Sebelumnya bapaknya Mas Nurdin itu bekerja di security sebuah pabrik. Nah, kali ini setelah berhenti, coba nanya-nanya, misal jalan gitu ya, ketemu sama orang, ngobrol-ngobrol sama satpam-satpam begitu. Ternyata ada satu lowongan, dan itu adalah lowongan seorang satpam di sebuah komplek perumahan. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang gorengnya Wiji, bawang renyah, bawang murni tanpa campuran apapun, kualitas premium juga, ada 4 ukuran di sini. Monggo gitu ya. Kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Sekaligus mau minta maaf kalau ada salah-salah kirim. Kemarin itu ada yang salah pesan 2, ngirimnya cuma 1. Kami minta maaf gitu ya. Mungkin saking banyaknya pesanan atau saking gak adanya pesanan. Jadi begitu, ada kesalahan. Gak apa-apa, nanti kekurangannya kami kirim ulang secara mandiri gitu ya. Mohon maaf. Terima kasih semuanya. Kawan-kawan yang udah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mas Nurdin dan Pak Halik tadi ya. Nah, ini kan udah mulai aktivitas lagi tuh di di komplek perumahan tadi. Jarak dari rumahnya Mas Nurdin menuju ke tempat kerja bapaknya. Oh ya, Mas Nurdin ini di daerah Surabaya ya. Tadi udah disebutkan atau belum? Jadi jaraknya itu kurang lebih sekitar 4 km. Nah, bapak dulu sewaktu masih bekerja di pabrik, itu kan ya bawa motor. Nah, kali ini pun sama, bapak itu bawa motor. Ya motornya bapak, motor udah tua, Honda Supra, tapi kondisinya ya begitu, udah lumayan cukup tua ya. Yang penting kata bapak, yang penting ganti oli sama bisa dipakai jalan, lampu nyala, klakson nyala, sen juga nyala, udah itu cukup, spion juga ada kata bapak. Ya udah beraktivitas dengan motor bututnya tersebut. Nah, sampai pada suatu hari, mungkin sekitar 1 bulan lah bapak bekerja di perumahan tersebut. Sudah kenal dengan semua penghuni yang ada di sana. Ada yang baik, ada yang enggak, ada yang sopan, ada yang suka main selonong. Ya kayak gitulah, ya wajar lah yang punya rumah begitu ya. Cuman ya Pak Halik sendiri udah terbiasa dengan perlakuan orang yang seperti itu. Dulu saat di pabrik juga ketemu sama banyak orang. Ada orang yang ya masih ngajeni, masih menghormati. Ada yang kayak gitu, suka merendahkan, menganggap, lah kamu apa, cuman satpam atau bagaimana, itu pun ada. Ya Pak Halik itu terima dengan hal itu. Dan sampai pada suatu hari, sekitar 1 bulan atau 1 bulan lebih lah, bapak itu bekerja di sana. Itu udah sempet terima gaji waktu itu. Bapak pun senang, alhamdulillah dapat gitu ya. Bapak ndak usah minta sama kalian gitu kan. Akhirnya dikasih sama ibunya. Bapak nggak megang uang pak gitu. Ya bapak gampang lah, kan nanti minta sama kalian. Lah minta lagi pak katanya. Ya wis ndak apa-apa, bercanda-bercanda waktu itu ya. Dan
Akhirnya 1 bulan lebih bekerja di sana, bapak itu mengeluh. Jadi mungkin karena usia juga ya, kakinya itu katanya sakit, kaki sebelah kiri. Itu pagi-pagi, aduh, kok kaki sakit banget, kata si bapak, kaki sakit banget. Ya Mas Nurdin tentu saja agak sedikit khawatir, Pak, bisa digerakin dah Pak kakinya? Masih bisa normal ya, cuman sakit Din, cuman sakit banget, aduh, kayak pokoknya kesakitan lah bapak itu. Bukan kaki kiri, mohon maaf, kaki kanan. Nah akhirnya apa? Karena itu tadi, karena sakit itu, bapak kan biasa naik sepeda motor ya. Dan bapak harus bekerja, bapak ndak mau libur, lupa kakinya lagi sakit begitu, alis gampang lah kaki, nanti ke sana udah lemes juga nggak terlalu sakit. Cuman ya kata bapak itu memang agak mendingan, lumayan cukup siang agak mendingan, dan waktu itu bapak memang kebetulan shiftnya itu shift malam. Dalam sehari itu ada 2 shift, jadi dari pagi sampai dari sore sampai pagi. Itu nanti bapak jatahnya itu yang jatah dari sore sampai pagi ya, dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi, intinya begitu. Anggap aja shiftnya itu dari jam 6 atau jam 7. Nah, ada beberapa yang jaga juga di sana, jadi bapaknya ini nggak sendirian, bapaknya Mas Nurdin, Pak Halik itu berdua lah, minimal itu berdua. Jadi waktu itu dapat shift malam, paginya kakinya sakit, dapat shift malam. Ya lumayan lah, Pak udah hari ini libur aja. Nggak mau, kata bapak, libur ngapain di rumah juga gitu ya. Kalian jam 8 udah pada tidur semuanya. Bapak itu nggak ada temannya, kalau malam mendingan di sana ada teman ngobrol, kata si bapak. Ya Pak kan ngobrol bisa sama tetangga, kata si Mas Nurdinnya. Lah ngobrol sama tetangga nggak dapat duit, kata si bapak. Kalau ngobrol di sana kan lumayan gitu, bapak itu bisa dapat duit, kan bapak kerja. Ayolah terserah bapak, kata si Mas Nurdin. Ya tetap kaki sakit, udah dibeliin obat juga. Cuman, nah ini berhubungan dengan motornya bapak yang butut itu. Yang penting ganti oli, lampu nyala, lampu sen dan sebagainya. Starter elektriknya itu ya mati. Akinya sih bagus, cuman nggak tahu dinamonya atau apa, itu nggak bisa nyetater, nggak kuat. Bukan akinya yang lain-lain klakson juga masih kenceng. Cuman ya itu tadi, dan mengharuskan bapak itu pakai manual, pakai kickstarter, dipancal begitu kan, brem gitu. Nah, karena kakinya lagi sakit, ya akhirnya, aduh gimana ya Din? Bapak mau berangkat tapi ini ngidupin motornya gimana Din? Masukin gigi itu gimana sih? Apa jangan kayak gitu Pak, capek. Maksudnya dibawa begini, gigi 2 atau gigi 3, nanti giginya dilepasin greng, nyala gitu kan. Ini Pak nggak usah kayak gitu Pak, udah mau pakai motorku aja Pak. Lah bapak nggak suka motor seperti itu. Motornya Mas Nurdin sendiri itu motor cowok gitu ya. Bapak nggak bisa yang begini-begini, yang koplingan. Ini gimana ya Din ya gitu. Waduh. Ya udah Pak, tak anterin aja gimana? Ya wis lah, yuk dianterin, kata si bapak. Akhirnya dianterin sama Mas Nurdin. Besok pagi tak jemput ya Pak ya, kata. Iya. Karena alasan itu tadi, nggak bisa ngidupin motor daripada nanti ngerepotin orang kan, atau pas dipakai di jalan lampu merah gasnya kekecilan biasanya suka mati. Nanti repot kalau di lampu merah gitu. Akhirnya sudah dianterin lah sama Mas Nurdin ke sana, bekerja malam itu. Sekitar jam 7 malam itu udah di drop ke sana, ya ketemu sama partnernya gitu. Beberapa orang itu juga siap-siap, mereka tuh baru mau pada pulang. Nah akhirnya sudah, Mas Nurdin pun pulang. Saat pulang, Mas Nurdin itu keesokan harinya, ini bapak bekerja gitu kan. Nah keesokan harinya bapak itu dijemput. Begitu dijemput, bapak itu cerita. Mas Nurdin pertama nanya, Pak kakinya gimana Pak? Kaki bapak masih sakit Din gitu ya. Udah mendingan belum Pak? Ya mendingan sih mendingan, mungkin karena udah minum obat kali ya, kata si bapak. Terus gimana Pak? Ya udah nggak gimana-gimana, ayo kita pulang. Enggak, maksudnya besok bapak gimana gitu. Ya bapak besok tetap kerja, ya, ngapain di rumah diem diri seperti itu.
Bapak pun akhirnya pulang ke rumah ke sana, istirahat tentu saja gitu ya. Mas Nurdin sendiri itu udah berangkat mencari nafkah. Nah, udah mencari nafkah, pulang-pulang, ya Bapak begitu, masih mengeluh sakit. Oh, masih sakit ya? Mas Nurdin nanya, Pak gimana Pak? Masih sakit, Din? Ya udah Pak, libur aja gitu ya, malam-malam itu Bapak kena asam urat gitu kan, malam-malam, ya aku nggak tahu sih, barangkali udara dingin ngaruh kali Pak. Nah, nggak ngaruh kata si bapaknya, nggak ngaruh. Lagian kalau malam Bapak juga di dalam pos, keluar sebentar doang kata si bapak. Jadi Bapak itu tetap memaksa berangkat. Nah, waktu itu Bapak itu, Din, Bapak itu sebenarnya ada cerita kata si bapak. Cerita apa Pak? Kemarin waktu kerja di sana, waktu malam Bapak tugas itu, kan Bapak berdua ya, biasalah kami namanya berdua malam-malam ngobrol ya bosen. Biasanya tuh jam 12, jam 11 itu kita itu udah shift-shiftan tidur. Nah, Bapak itu shift pertama tidur, waktu itu jam berapa ya? Belum malam, sekitar jam 10 itu kok ngantuk banget begitu kan. Akhirnya Bapak ngomong sama temannya si Bapak, Man, aku tidur dulu ya Man ya. Oh ya Mas, sampean tidur aja dulu, enggak apa-apa Pak, tidur. Gampang. Mau dibangunin jam berapa? Kata si temannya itu tadi. Lah bangunin kalau misal kamu udah ngantuk jam berapapun oke lah kata si itu ya. Oke Pak, nanti tak bangunin. Akhirnya sudah tidurlah Bapak. Saat udah tidur sekitar jam 12:30 pagi, itu dibangunin sama si temannya, anggap aja namanya Pak Herman. Pak Olik bangun gitu kan. Pak bangun gitu. Iya. Kenapa gitu kan. Pak, aku ngantuk katanya begitu. Oh ya sudah. Gantian kamu tidur. Akhirnya si temannya itu tadi pun dipersilahkan tidur. Parman namanya ya. Nah, si Pak Parman itu dipersilahkan tidur, si Pak Halik yang jaga. Cuci muka, kaki itu masih cengkring. Ini si Parman begitu gelusur gitu ya, itu udah tahu, udah nggak ada suaranya, udah nggak ada apa, langsung les sekali, udah ngantuk banget mungkin. Bapak pun cuci muka, ada keran di situ di luar pos. Setelah cuci muka, Bapak itu melihat ada orang, Din gitu. Ada orang siapa nih Pak gitu kan. Warga situ bukan. Awalnya Bapak juga, loh itu siapa ya? Ada seorang perempuan itu berdiri di pojokan sana, di pojokan komplek, di depan, di seberang jalan waktu itu. Itu siapa ya? Kok malam-malam berdiri di... orangnya bagaimana Pak? Orangnya biasa, pakai baju biasa, pakai celana panjang gitu ya, celana jeans Pak, bukan celana bahan-bahan begitulah. Bapak susah ngasih gambarnya, tapi itu orang kata si Bapak, itu kayak orang pada umumnya. Oh begitu Pak, terus gimana Pak? Ya udah, Bapak kan cuci muka dan yang lain-lain. Bapak sengaja tungguin, barangkali si ibu itu warga sini kayaknya sih bukan, atau mungkin mau bertanya kali atau apa ya, soalnya malam jam 12:30 lewat waktu itu. Ibu itu beneran nyebrang. Ya sudah, Bapak tak tungguin aja di situ. Ibu itu datang dan ngomong, Pak, Bapak itu kakinya sakit ya Pak ya? Iya Bu, tak pikir mau nanya alamat atau apa, malah nanya kakinya Bapak. Mungkin ngeliat Bapak jalannya itu goyang-goyang begitu kali ya. Akhirnya dia ngeh gitu kan. Iya Bu, ini kaki saya kena asam urat katanya. Ya sudah tua begini Bu. Pak, mau saya obatin, bilangnya begitu. Lah terus gimana Pak? Emang dia tukang urut atau gimana? Ya nggak tahu, Bapak juga. Oh diobatin. Oh malam-malam begini 12:30 perempuan mau ngobatin. Ya Bapak curiga lah gitu kan. Nah si ibu itu yang dengar ceritanya, alah curiga apa curiga, kata si ibu gitu kan. Bu beneran Bu, curiga Bu, 12:30 malam kayak gitu. Ya curiganya takutnya ada modus-modus tertentu gitu kan. Itu kalau misalkan seandainya Bapak nurut gitu ya, terus Bapak dikasih obat atau apa gitu kan, yang pakai sapu tangan itu loh, terus Bapak ngelepak begini, si Parmannya tidur, nanti dia melancarkan aksi di sini,
kan bapak yang disalahin. Akhirnya bapak pun menolak. Waduh bu, terima kasih katanya begitu, terima kasih atas tawarannya, cuman saya kayaknya ndak deh bu gitu ya, saya soalnya lagi kerja, ndak enak kalau misal diobatin. Lah emang menurut bapak saya ngobatinnya bagaimana? Ya udah tahu kan, ibu yang tahu. Enggak pak, saya nggak ngobatin apa-apa pak, saya cuman butuh ranting katanya begitu. Ranting bu buat apa gitu kan, ditanya begitu. Ya buat ngobatin. Aduh bu lah, pikir bapak ribet gitu kan, oh ini macem-macem nih, muter-muter doang nih kayak gini, ini cuman alibi nih, nanti ranting, nanti bapak disuruh nyari ranting ke sana, posnya kosong. Gawat bu, mohon maaf, terima kasih banyak atas tawaran ibu mau ngobatin saya, tapi saya itu lagi kerja bu, jadi saya ndak bisa, kata si bapak. Oh begitu pak, baik kalau begitu saya permisi dulu. Bu, nun sewu gitu kan. Itu si ibu langsung balik gitu kan. Terus bapak, kok cuman begitu doang? Bu, nun sewu. Iya pak, kenapa? Ibu nggak mau nanya apa alamat atau bagaimana? Saya lihat ibu di depan sana sendirian. Enggak kok pak, saya nggak mau nanya alamat. Orang saya tuh mau ngobatin bapak, katanya begitu. Oh begitu ya bu. Ya sudah bu, terima kasih. Tapi lain waktu aja ya bu ya. Iya, mari pak, saya permisi dulu. Ya sopan. Si ibu itu pun pergi ke sana. Bapak tungguin di pos dulu sekitar ya 1 menit lah. Bapak ke sana nyusul, nengokin ini orang perginya kemana. Gak tahu, udah gak ada gitu, kata si bapak. Ya pak, 1 menit mah lama kali pak, buat jalan itu lumayan cukup. Ya minimal ada lah, masih kelihatan atau bagaimana. Atau jangan-jangan orang deket situ gitu ya. Enggak lah. Bapak pun nggak mau mikirin itu. Akhirnya sudah, ya wis, ceritanya itu cuma segitu doang, kata si Pak Halik. Nah malam ini berangkat lagi pak, berangkat lagi lah gitu. Terus si ibu biasa gitu kan, udah janjian kali din katanya. Janjian apa bu katanya begitu. Mau ibu ini bapak Pak Haliknya biasa gitu. Oh ibu ini janjian apa? Kalau janjian udah tak ceritain gitu. Masa janjian begitu diceritain terus kamu denger? Ya kan nggak tahu pak, ceritanya begitu, tapi kan aslinya janjian juga ibu nggak tahu. Lah bu, orang buat jalan aja udah susah, udah sempoyongan begini, masa mau janjian mau kemana? Mau ke bioskop. Lah mau ke bioskop, gajiannya aja bapak cuman berapa katanya. Ya ibu itu sebenarnya cuman bercanda doang, cuman ledek-ledekan doang gitu ya. Dan akhirnya sudah, hari itu Pak Halik pun tetap berangkat meskipun kaki itu masih sakit. Ya nggak beda jauh dengan sebelumnya ya, memang seperti itu. Berangkat lagi, diantar lagi sama si Mas Nurdin. Biasa sore-sore selepas maghrib itu langsung berangkat ke sana. Udah ketemu sama teman-temannya, Mas Nurdin pun pulang. Udah kan, Mas Nurdin pun membayangkan, oh jangan-jangan ibu-ibunya itu berdirinya di sana, bapak itu oh di keran itu cuci mukanya di belakang pos persis. Oh iya kebayanglah waktu itu suasananya, kejadiannya seperti apa itu kebayang sama Mas Nurdin. Mas Nurdin pun akhirnya pulang ke rumah. Entah kenapa malam itu ya bapak dengan kondisi yang kakinya sakit itu tuh kayak kepikiran Mas Nurdin. Akhirnya apa? Agak susah tidur juga. Biasanya tidur sore, paling jam 9, jam 10. Itu udah jam 10 lewat. Mas Nurdin itu nggak ngantuk-ngantuk. Entah kenapa, aku itu kok kepikiran bapak terus ya. Udahlah, tidur dipaksain setengah 11 mungkin. Akhirnya Mas Nurdin pun tidur. Cuman tidurnya pun nggak pules. Dia itu bangun sekitar jam setengah 1 atau hampir jam 1 pagi. Jam 1 pagi bangun begini ya. Aku kepikiran bapak gitu, ada apa gitu, ada perasaan nggak enak, aku kok kepikiran bapak terus, ini kenapa ya. Akhirnya apa, nekat dia jam setengah 1 pagi, ibunya pun bangun waktu itu. Din, kamu mau kemana? Aku mau ke tempat bapak bu, katanya. Loh kamu mau ngapain ke sana pagi-pagi begini loh, nanti kenapa-napa di jalan sepi gitu.
Ah, enggak apa-apa Bu, kata si Mas Nurdin, enggak apa-apa Bu, tenang aja, kata, daerah situ aman kok, kata si Mas Nurdin. Begitu akhirnya sudah, dia pun berangkat ke sana, berangkat ke tempat bapaknya bekerja. Saat sampai di situ, ya Mas Nurdin nggak ngelihat bapak, nggak melihat temannya si Pak Parman atau siapa itu ya. Ke situ posnya itu kosong, dari depan kosong. Akhirnya Mas Nurdin pun mendekat ke situ, bapak nongol. Din, kamu ngapain kesini malam-malam gitu? Pak, ngagetin katanya. Kenapa? Kenapa ada Pak? Bapak yang khawatir, tumben-tumbennya Nurdin kesini. Takutnya datang itu membawa kabar yang kurang mengenakan atau bagaimana di rumah ya. Kenapa? Kenapa? Bapak pun jalannya itu udah normal waktu itu, kata Mas Nurdin. Bapak jalannya udah normal. Kamu ngapain kesini, Din? Kenapa? Di rumah ada apa? Di rumah nggak ada apa-apa, Pak. Aku nggak tahu, aku cuman kepikiran Bapak aja. Lah, kamu kepikiran Bapak tumben banget, kata si bapaknya. Tumben gimana, Pak? Ya kepikiran lah. Bapak kakinya udah sembuh, Pak. Alhamdulillah, Din, kata si Pak Alik. Bapak kakinya udah sembuh. Si Pak Parman nggak kelihatan, mungkin tertidur kali ya. Bapak kakinya udah sembuh. Loh, Pak, gimana ceritanya gitu? Penasaran liatin bapaknya. Ada cerita lagi, Din, gitu kan. Apa, Pak, gitu. Kamu mau dengar sekarang atau mau dengar besok pagi aja? Ya udah sekarang aja, Pak. Sekarang. Ya wes, sudah turun sini gitu, Pak. Akhirnya turunlah di situ. Bapaknya tuh bikinin teh manis. Nih, sambil minum lah, Pak, repot-repot dan apa-apa. Jadi gimana, Pak? Duduklah mereka di belakang pos di sana. Kalau di dalam pos itu tempat tidurnya itu cuma satu ya, buat si Parman itu tadi. Akhirnya ceritalah Bapak. Jadi gini, Din. Yang Bapak ceritain kemarin sih ya yang ibu-ibu itu, Pak. Nah, yang ibu-ibu itu tadi datang ke sini. Jam berapa, Pak? Belum lama lah kamu ke sini katanya gitu ya. Sekitar setengah jam. Oh, berarti tengah malam ya, Pak ya? Iya, tengah malam. Itu ya kayak gitu. Kok berdiri di sana lagi gitu ya. Terus mendekat sama kayak kemarin. Ngomong, Bapak kakinya gimana, Pak? Masih sakit, Pak? Aduh, masih sakit, Bu. Ya, Bapak nyerah lah gitu akhirnya, Din. Terus apa? Bapak dipijitin, Pak? Bapak dipijitin. Bapak diobatin, Pak? Iya, Bapak diobatin. Nah, pertanyaan kedua baru. Terus Bapak dipijitin, Pak? Oh, enggak dipijitin, kata si Bapak. Terus gimana kalau nggak dipijitin, Pak? Si ibu-ibu itu kali ini bawa ranting, beneran bawa ranting, Din. Dan ya udah, Pak, sini saya obatin, kata si ibu itu. Bapak pun ya merasa nggak enak gitu ya. Aduh, tengah malam ada seorang perempuan datang ke pos satpam. Di sana pijit-pijitan sama satpamnya. Aduh, blacklist, kata si Pak Olik kan. Aduh, ini blacklist kayak gini, Bu. Maaf, Bu. Saya tapi lagi kerja. Nanti kalau ada yang ngelihat Ibu mijitin saya misalkan gitu ya. Ini tuh pagi buta. Itu tuh pandangan orang gimana, Bu, gitu ya. Meskipun kita nggak ngapa-ngapain, cuman pandangan orang bagaimana nantinya. Saya baru kerja di sini, nanti saya dipecat, kata situ ya. Enggak, Pak, saya nggak mijitin Bapak. Lah terus kalau nggak mijitin gimana? Pakai ini, Pak, itu pakainya ranting. Hah? Pakai ranting? Terus diapain, Bu, gitu kan? Ya dibegini, Pak, ceprak. Bapak itu dipukul sama si ibu itu. Bu, maaf, Bu, kok saya dipukul? Ya memang ngobatinya itu begini. Ceprak lagi ya. Bapak diem aja. Nah, memang sakit, Din, cuman sakit nggak terlalu sakit sih, kata Bapak. Lah, Bapak mikir, lah ini orang gila ternyata gitu, pikir Bapak itu seperti itu. Wah, ini orang gila kayak gini. Udah. Bentar lagi, Pak, 2 lagi, katanya. Ceprak gitu kan. Ya wis, ceprak. Udah 2, stop. Nggak enak sama warga gitu kan. Udah ya. Bapak itu berpikir itu orang gila. Dan akhirnya apa? Ya sudah, Pak, saya permisi dulu, kata si ibu itu. Akhirnya ibu itu pun pergi. Bapak itu udah negatif gitu. Mikirnya, wah ini orang gila ini. Asem aku dikerjain sama orang gila sampai kepikiran sampai rumah gitu ya. Ternyata begitu. Ngapain kalau waras kok begitu gitu ya.
Tapi Bapak itu baru nyadar sekitar 5 menit kemudian. Bapak habis itu kan duduk nengokin Parman. Oh, Parman lagi pules-pulesnya, dia itu nggak mendengar kejadian tadi. Bapak duduk di situ, tak rasa-rasa gitu ya, tak goyang-goyang kaki. Loh, kaki kok udah nggak sakit lagi. Bapak pun coba berdiri. Loh, kakiku sembuh, alhamdulillah, kata Pak Nurdin. Loh, kakiku udah sembuh, beneran udah sembuh nih. Kayak gini. Terus udah Bapak keluar, ada kamu dateng, Din. Berarti nggak lama ya Pak ya? Enggak lama, berapa menit doang, kata situ. Nggak lama kok dari kamu datang ke sini. Ini sakit beneran udah sembuh Pak? Udah sembuh. Bapak nih digoyang-goyang, dipraktekin gitu ya. Ini Bapak udah nggak sakit lagi nih kakinya. Loh, kok bisa gitu ya Pak ya? Akhirnya apa ya? Mereka akhirnya ngobrol-ngobrol melanjutkan. Mas Nurdin sendiri di situ itu sekitar 1 jam. Karena ingat aku besokan juga ada kegiatan, lagian aku tidur di sini ndak bisa. Bapak udah tidur belum Pak? Bapak belum tidur. Nanti bentar lagi Parman tak bangunin. Sip-sipan, Bapak mau tidur, katanya begitu. Oh ya sudah kalau begitu Pak, aku pulang dulu ya, kata si Mas Nurdin. Ya udah kamu pulang dulu, tapi hati-hati jam segini sepi. Iya Pak. Pulanglah Mas Nurdin, salim, makasih ya Pak teh dan sebagainya gitu ya. Mas Nurdin pun seneng, Bapak sakitnya udah sembuh. Pulanglah, baru sebentar Mas Nurdin itu ngelihat ibu-ibu itu. Ibu-ibu itu lagi berdiri di trotoar di sana. Itu cuman berdiri begini doang di kegelapan. Jadi di situ tuh ada satu bangunan, entah apa itu ya, enggak tahu rumah atau memang perkantoran atau apa, itu kondisinya tuh gelap. Di teras itu nggak dikasih lampu, dan di trotoar tersebut itu memang gelap. Mas Nurdin, itu sih, jangan-jangan si ibu-ibu itu lagi, jangan-jangan si ibu-ibu itu diperhatikan ciri-cirinya itu sama persis dengan apa yang disebutkan bapaknya. Akhirnya Mas Nurdin pun pulang sampai rumah, akhirnya teplek lanjut tidur. Keesokan paginya tidur sebentar, bangun jemput bapaknya. Ya cerita, Pak, aku semalam ngeliat ini Pak. Iya Din, itu bukan orang gila Din. Ini Bapak alhamdulillah sembuh. Dan dari saat itu memang beneran sembuhnya itu sembuh permanen, gak kumat-kumatan. Udah udah bertahun-tahun setelah itu Bapak itu nggak ngeluh gitu ya, nggak ngeluh sakit kaki, asam urat atau apa gitu, itu nggak ngeluh sama sekali. Itu tuh udah benar-benar sembuh total. Ya Mas Nurdin dari sana pun berpikir, disebut Bapak orang gila, ya itu bukan orang gila. Disebut itu orang, ya aku nggak tahu itu orang atau bukan. Tapi kok seperti itu ya, kalau Bapak itu malah, Din kayaknya itu bukan orang sekarang begitu ya. Kayaknya itu bukan orang. Terus apa Pak? Yes, Bapak nggak tahu gitu namanya itu apa, tapi Bapak yakin itu tuh bukan orang, Din. Dan ya cerita dari Mas Nurdin itu hanya segitu aja. Pengalaman dari Pak Halik bapaknya saat bekerja menjadi seorang satpam, menderita sakit kaki, dan ada seseorang yang ya seperti itu datang, tapi rencananya mau menolak. Justru di situ ternyata ya ada kegilaan yang terjadi, dan ternyata itu perantara penyembuhan sakit kaki dari bapaknya. Itu aja. Terima kasih Mas Nurdin atas ceritanya, Mas Nurdin di Surabaya sana. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih atas dukungannya, apapun itu bentuknya, udah mau nontonin. Itu aja, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.